Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji pemirsa bagi Allah kita haturkan karena atas nikmat sehat dan iman kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Babul Jannah Perumpuri Insani 1, Grand Depok City, Depok, Jawa Barat. Materi yang kita akan angkat pada kesempatan siang hari ini adalah materi yang sangat dekat sekali dengan dan juga ini istimewa sekali khususnya bagi kita para orang tua dalam mendidik anak-anak kita, yaitu Ramadan sebagai madrasah mendidik anak. Alhamdulillah pemirsa, di tengah-tengah kita sudah hadir guru-guru kita, Ustadz Asmar Lambo dan juga Ustadz Habibur Rahman El Sirazi yang sangat akrab kita panggil dengan Kang Abik. Alhamdulillah nanti di segmen 3, 4 dan juga 5 seperti biasa pemirsa kita undang Anda untuk bertanya jawab khususnya para jamaah yang di sini untuk menanyakan memperdalam materi kita tentang mendidik anak khususnya di bulan Ramadan, yaitu Ramadan sebagai madrasah mendidik anak. Di segmen 1 ini pemirsa, Ustadz Asmar Lambo akan menyampaikan tentang subtema memahami Ramadan sebagai madrasah. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal kiram yang kita muliakan sama-sama guru kita Al-Ustadz Habibur Rahman El Sirazi, mudah-mudahan beliau panjang umur, disehatkan oleh Allah dan tentunya selalu memberikan pencerahan-pencerahan kita kepada seluruh penonton setia Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Mudah-mudahan puasa kita semua menjadi puasa yang makbulah, mabrurah
dan tentunya menjadi puasa yang akan melepaskan kita dari api neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah madrasah ilahiyah. Sekolah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan Ramadan adalah sekolah langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Karena di Ramadan itu kita diperintahkan untuk berpuasa. Definisi fikhiyah tentang puasa, tentunya kita meninggalkan kebutuhan pokok kita. Apa kebutuhan pokok kita? Ada 3 paling dominan. Pertama, kebutuhan pokok kita adalah makan. Kita tinggalkan pada saat kita puasa. Kemudian minum, kemudian berhubungan suami istri. Ini semua menjadi haram bagi orang-orang yang sedang berpuasa tanpa uzur. Jadi sesuatu yang halal menjadi sesuatu yang dilarang disebabkan karena tujuan semata atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Toh kalau kita mampu meninggalkan tanpa makan, tanpa minum, tanpa berhubungan badan di saat kita berpuasa, masa kita tidak bisa meninggalkan berkata buruk sebagai kemaksiatan? Kita tidak bisa meninggalkan caci maki, tidak bisa tinggalkan hati busuk yang selalu mencari-cari kejelekan orang lain. Di sini ada nggak suka sakit hati di sini? Bu, ada nggak di sini suka sakit hati? Nggak ada yang mau ngaku kalau ditanya, betul tidak? Ya ini Bapak Ibu serta pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Sakit hati, dengki, iri hati, suka menjelek-jelekan orang lain, suka mengadu domba, suka berbohong. Itu semua menjadi sesuatu yang hakikat di dalam output puasa itu sendiri. Maka dari itu tidak salah kalau Ramadan itu dianggap sebagai madrasah yang paling besar. Yang kedua, kenapa Ramadan disebut madrasah? Karena di dalam bulan suci Ramadan itu diturunkan sesuatu yang sangat mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu Al-Quran ini adalah sumber ilmu. Al-Quranu ra'sul ilmi. Al-Quran ini adalah otaknya ilmu, kepalanya ilmu, intisarinya semua ilmu. Di dalam Al-Quran semua ilmu ada, Pak. Ilmu matematika ada dalam Al-Quran. Kenapa? Di dalam Al-Quran diajarkan tentang pembagian zakat. Di dalam Al-Quran diajarkan innamas shadaqatu lil fuqara wal mas. Semua diajarkan bagian-bagiannya. Nanti melalui hadis dan jumhur ulama yang menjelaskan tentang berapa persennya. Di dalam Al-Quran diajarkan tentang pembagian warisan. Di dalam Al-Quran man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ada kali-kali siapa melaksanakan kebaikan, Allah berikan 10 kali lipat. Nah tentu ini adalah ilmu matematika. Al-Quran ada matematika. Al-Quran ada ilmu tentang alam ini. Ilmu alam. Di mana Al-Quran mengajarkan ilmu fisika. Langit diciptakan. Ya, bagaimana bumi dihamparkan. Kita bisa melihat di dalam surah As-Sajdah. Ya. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadakkarun. Dalam Al-Qur'an diceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi selama 6 hari, ya. Kemudian diturunkan hujan, ditumbuhkan pepohonan, semua diceritakan dalam Al-Qur'an. Bahkan Al-Quran bercerita bagaimana manusia diciptakan dari setetes air mani berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, ditiupkan roh. Sampai kita besar, sampai kita dewasa. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang mulus, ada yang jerawatan. Betul tidak? Nah itu semua manifestasinya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Maka tidak salah kalau Al-Quran ini adalah intisari dari semua ilmu. Bahkan mahasiswa saya di Makassar, saya pernah tanya, semua sudah ada dalam Al-Quran, intinya itu ilmu. Apa dia bilang? Ustadz, bagaimana intisarinya semua ilmu ada dalam Al-Quran? Adakah ilmu bahasa Inggris dalam Al-Quran? Saya bilang ada. Kenapa? Di dalam Al-Quran diajarkan bagaimana Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Bagaimana Allah mengajarkan
Nabiullah Muhammad SAW bisa memahami bahasa-bahasa para malaikat. Bagaimana nabi-nabi yang lain diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal sesuatu. Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang memberikan ilmu dan pemahaman dari apa yang tidak kita ketahui. Artinya apa? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai sumber ilmu, maka tidak salah kalau kita harus menjadikan sumber kita menuntut ilmu adalah bulan suci Ramadan. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, didik anak kita dengan baik. Gembleng di bulan suci Ramadan untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, agar bisa kembali zauk, rasa itu bisa kita tanamkan karena kita memahami dan mempelajari Al-Quran dengan baik. Nih bapak-bapak, udah khatam gak baca Qurannya? Wah, tuh, ibu udah khatam baca Qurannya? Ada yang belum, ada yang sudah, ada yang sementara. Tapi kalau saya tanya bacaan Qurannya udah benar apa tidak? Mulai nggak ngomong gitu ya. Al-Quran ini ilmunya sangat besar. Ada ilmu tajwid, bagaimana memperbaiki bacaan. Ada ilmu makhraj, bagaimana kita mengeluarkan setiap huruf-huruf Al-Quran. Al-Quran itu harus kita pelajari bagaimana arti dan makna per kata, makna per ayat. Semua ada dalam Al-Quran. Nah ketika Al-Quran ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, maka sudah pasti kita akan selamat. Maka tidak salah bila Rasulullah katakan, kutinggalkan dua perkara. Bagi kalian, taraktu fikum amrainikum lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalau kau pegang teguh dua perkara ini, kau tidak akan tersesat sampai kapanpun. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Ramadan kita refresh diri kita, ya. Kita gembleng diri kita 11 bulan, kita kemungkinan terlalu banyak mengurus dunia. Urusan dunia semakin kita kurangi dulu di bulan Ramadan. Kenapa? Kita ingin manfaatkan bulan Ramadan sebagai madrasah untuk terus kita belajar agama lebih dalam, memperdalam ilmu-ilmu kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang sa'adah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kuncinya jadikan Ramadan sebagai momen terbaik untuk mendapatkan yudha'ifu mudha'afa, pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai output, Ramadan adalah madrasah terbaik bagi jiwa raga kita. Sebagaimana kita jalankan puasa dan kita qiyam, malamnya kita sholat, siangnya memperbanyak baca Quran, dan itu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Saya kira seperti itu penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasan dari Ustadz Asmar Lambo tadi menjelaskan bahwa betul-betul Allah memberikan khusus di bulan Ramadan ini dalam satu tahun, yaitu Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan, dan juga Syahrul Madrasah, dan juga bulan-bulan yang penuh dengan pendidikan di dalamnya. Lalu bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang madrasah, tentang bulan Ramadan itu, tentang pendidikan adab dan juga adab bersosial etika terhadap anak-anak kita. Insya Allah Kang Abik atau Ustadz Habibur Rahman Al-Sirazi akan menjelaskan kepada kita di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Setelah tadi Ustadz Asmar Lambo menjelaskan betapa Allah memberikan kepada umatnya, kepada hambanya, bahwa Ramadan ini bulan pendidikan untuk bulan penggemblengan kepada seluruh hambanya. Lalu bagaimana kita mendidik anak di bulan Ramadan ini khususnya terhadap adab dan juga etika bersosial kepada anak-anak kita. Ustadz Habibur Rahman Al-Sirazi atau Kang Abi akan menjelaskan di segmen ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di bulan yang mulia ini. Alhamdulillah, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Asmar Lambu, bahwa Ramadan adalah madrasah ilahiyah. Madrasah ilahiyah, madrasah yang disediakan oleh Allah, yang semua orang-orang yang beriman itu akan memasuki madrasah ini. Kalau orang yang beriman itu menyadarinya dengan penuh kesadaran, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti kalau orang sekolah dengan sungguh-sungguh, maka akan punya hasil yang maksimal. Tapi kalau tidak menyadarinya bahwa Ramadan adalah sebuah madrasah, ya akan berlalu begitu saja. Dan tentu ini dalam bahasa Jawa eman-eman sekali. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan adalah juga syahrul Quran seperti yang disampaikan oleh Ustadz Asmar Lambu. Bulan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika memberikan kesaksian tentang akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mau melihat Al-Quran yang bernyawa, Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang diaplikasikan di atas muka bumi ini, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak mungkin memahami Al-Quran tanpa memahami hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita nggak akan bisa memahami bahwa Ramadan adalah madrasah kalau kita tidak memahami bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik umatnya, mendidik keluarganya. Dalam keseharian juga khususnya pada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Kita sudah berkali-kali mendengarnya. Pintu-pintu langit dibuka. Gembong-gembongnya setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu neraka ditutup. Maksudnya apa? Maksudnya di bulan suci Ramadan ini pintu-pintu kebaikan terbuka lebar. Termasuk pintu kebaikan dalam hal mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Sunan Ibnu Majah ada hadis yang indah sekali. Rasulullah bersabda, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum." Akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian. Wa ahsinu adabahum, dan perbaikilah adab mereka. Subhanallah. Rasulullah ini ya, beliau nabi, rasul, panutan, juga beliau seorang psikolog yang luar biasa. Kita diminta memuliakan anak kita. Itu udah otomatis kalau kita mampu memuliakan anak kita, mendidik yang terbaik untuk anak kita dengan cara yang terbaik,
Anak-anak itu juga akan mudah memuliakan orang lain. Tentu anak itu akan memuliakan orang tuanya sendiri. Sejak kecil yang diajarkan adalah kemuliaan. Diperlakukan dengan perlakuan yang mulia. Kata-kata yang kita sampaikan kepada kita, anak kita adalah kata-kata yang mulia. Kata-kata yang penuh adab. Sehingga secara otomatis anak-anak kita akan menerima selama 24 jam bersama kita adalah adab-adab yang mulia. Dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa anak kita ini adalah titipan yang sangat berharga. Maka kita diminta untuk memuliakan anak-anak kita. Tidak menyia-nyiakan sama sekali. Lah Ramadan ini Bapak Ibu rahimakumullah adalah waktu yang sangat-sangat strategis untuk kita menggembleng anak-anak kita. Kita sempatkan betul di Ramadan kita ini untuk membersamai anak-anak kita. Di Ramadan kita punya waktu untuk berbuka puasa bersama, untuk tarawih bersama, membaca Al-Quran bersama, qiyamul lail bersama, kemudian sahur bersama. Ada momen banyak sekali kebersamaan kita dengan anak-anak kita dan itu adalah momen yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri anak kita. Nilai akhlak yang mulia. Ada banyak adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Ada adab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada adab kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada adab kita dengan Al-Quran. Ada adab dengan kedua orang tua. Ada adab dengan saudara. Ada adab dengan tetangga. Ada adab dengan lingkungan sekitarnya. Ada adab pada alam semesta. Ada adab bahkan terhadap binatang. Saatnya orang tua pada bulan si Ramadan dekat dengan anak secara lebih intensif, secara lebih dekat lagi. Memang setiap hari mestinya orang tua itu dekat dengan anak. Tetapi Ramadan itu momen yang spesial. Kalau mungkin Bapak Ibu mungkin yang memang ada kesibukan, tetaplah disempatkan. Mungkin ketika buka puasa ada yang masih ada di kantor misalnya. Tetapi kalau sahur kan bisa bareng kan, maka sempatkan. Oh tapi ayah kerja di luar kota, selama Ramadan ada disempatkan waktu bersama anak, harus. Waktu ketika sahur bersama, waktu ketika buka puasa bersama. Waktu yang bersama itu Bapak Ibu, itu momen yang indah sekali untuk berbicara dari hati ke hati antara orang tua dengan anak. Sambil menunggu buka bisa bicara tentang apa sekolahnya tadi, apa yang didapat di dalam pendidikan dia di sekolah, bagaimana dengan teman-temannya, dan seterusnya. Juga di Ramadan Bapak Ibu rahimakumullah, momen yang indah sekali untuk mengajak anak berdisiplin. Dan sekali lagi memang diperlukan perhatian orang tua pada anaknya. Ini saatnya untuk mengajak anak berdisiplin. Karena anak udah siap sebenarnya, masa Ramadan udah siap, ini bulan ibadah. Di mana-mana udah diberitahukan oleh gurunya, nah ini bulan ibadah, ini bulan baca Al-Quran. Ini saatnya orang tua menjemput bola langsung, ketika udah luar biasa seperti ini, langsung. Maka orang tua harus juga berdisiplin sebelum anaknya. Kalau orang tuanya nggak berdisiplin, bagaimana anaknya bisa berdisiplin? Tarawih misalnya, anak akan melihat, ayahku benar-benar nggak sampai terakhir tarawihnya. Kalau misalnya habis Isya ayahnya langsung pulang, anak juga melihat, ayah aja juga pulang, ngapain gua tarawih sampai akhir. Begitu pula nanti ketika membayar zakat fitrah, anak diajak supaya tahu kewajiban zakat fitrah, empati pada orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, nanti kita bisa lanjutkan dalam forum dialog insyaallah. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah Kang Abik yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya bahwa anak adalah
suatu PR besar bagi kita, khususnya kita bagi orang tua. Ketika kita gagal atau salah mendidik anak, justru anak menjadi aduan atau musuh bagi orang tua. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berhasil mendidik anak, insya Allah anak menjadi qurrata ayun yang indah dipandang dan itu menjadikan pahala bagi kita orang tua. Nah pemirsa, di segmen 3 dan juga 4 dan juga 5 nanti kita akan perdalam materi kita, yaitu Ramadan sebagai bulan tarbiyah atau madrasah untuk mendidik anak-anak kita. Kita akan perdalam dalam diskusi nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Alhamdulillah kita sudah di segmen tanya jawab. Insya Allah di tema besar kita tentang Ramadan sebagai madrasah mendidik anak. Ustadz Asmar Lambo dan juga Kang Abik tadi menjelaskan betapa kita dituntut untuk betul-betul momen Ramadan untuk mendidik anak-anak kita. Nah kita akan perdalam dalam diskusi dan juga dialog di segmen ini. Yang pertama sudah siap untuk penanya Bapak Asep. Kami persilakan Bapak Asep, insya Allah nanti akan dijawab Ustadz Asmar Lambo. Boleh berdiri Bapak Asep karena posisi di tengah biar kelihatan. Oke, terima kasih Pak Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Asmar Lambo, bagaimana bisa memperkenalkan lebih dalam lagi kepada anak-anak bahwa memang Al-Quran itu sumber ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali pertanyaan dari Pak Asep. Silakan Ustadz Asmar Lambo memperkenalkan untuk lebih dalam lagi bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu. Fadal, Ustadz. Alhamdulillah Pak Asep, pertanyaannya ajib banget ya. Bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang betul-betul ingin mempelajari Al-Quran, ingin mendalami Al-Quran dan ingin mengenal bahwa betul-betul Al-Quran itu adalah sumber keselamatan. Pertama, tentunya kita harus memberikan contoh. Orang tua itu adalah contoh utama, bukan sekolah, bukan guru, bukan. Kata Nabi SAW, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu, orang tua itu adalah madrasah utama. Jadi apa yang kita goreskan kepada anak-anak kita, itu dimulai dari bagaimana kita memberi contoh kepada anak-anak kita. Nah saat ini banyak orang tua yang bisa memberi contoh tapi tidak bisa menjadi contoh. Nah itulah tadi yang dikatakan oleh guru kita, bahwa Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Al-Quran itu Rasulullah itu khuluqul Quran, kata Aisyah. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Ya, di mana Al-Quran itu mengajarkan tidak boleh mencaci maki. Di dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Kau suka makan daging saudaramu sendiri? Ya, tentunya adalah orang-orang yang suka mengedar aib sesamanya. Al-Quran mengajarkan bagaimana tidak boleh berkata kepada orang tua uffin. Artinya berkata kasar, berkata yang lebih tinggi daripada kata-kata orang tua. Ya, dalam hal ini seluruh aspek kehidupan kita itu ajarannya ada dalam Al-Quran. Nah untuk memulainya, satu, mulai dari sejak kecil ajarkan anak-anak kita mengenal Al-Quran. Bagaimana cara mengenal Al-Quran? Mulai dari mengajarkannya huruf-huruf hijaiyah. Ya, dari sejak kecil tanamkan itu. Hingga ia berpindah bisa membaca dari kata demi kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dengan mengajarkan anak-anak kita bacaan-bacaan yang merdu, ini akan mengalahkan keinginannya untuk selalu mendengarkan suara-suara yang lain dibandingkan dengan suara Quran. Makanya perbanyak memperdengarkan pula kepada anak-anak kita suara Quran itu. Itu yang kedua. Kita kena perkenalkan, kita harus mengajarin bagaimana ia selalu terngiang di telinganya, terlihat oleh matanya dan terfikir oleh pikirannya, yaitu suara-suara merdu dari Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bagaimana kalau orang tua bacaannya pas-pasang, suaranya enggak terlalu merdu? Oke, mungkin ada tetangga kita atau ada guru ngaji atau ada mungkin santri-santri dari pondok pesantren. Dekatkan anak kita ke sana, bawa ke sana agar apa? Memori-memori otaknya itu
tertanam rasa cinta kepada Al-Quran. Dan kepada Allah lah kita menyerahkan, karena Allah lah yang memberikan hidayah. Selama kita ikhtiar mendekatkan anak-anak kita kepada Quran, mulai dari mengajarinya, memberikan contoh kepadanya, dan tentunya kita bagaimana selalu memperdengarkannya, karena dari telinga itu akan tertanam di memori hati dan akal, pikiran kita, dengan mendekatkan anak-anak kita kepada suara-suara merdu Al-Quran. Saya kira seperti itu. Baik Ustadz Asmar Lambu, mungkin bisa dikembangkan dalam hal ini Kang Abik, dalam memperkenalkan sejak dini kepada anak-anak dalam hal ini Al-Quran ataupun agama. Banyak sekarang mungkin aplikasi-aplikasi atau visual-visual yang mungkin maksudnya lebih mempermudah dalam penjelasan anak. Tapi dari visual yang kita dapatkan itu mungkin ada visual-visual yang mungkin ditangkap oleh anak itu yang negatif, mungkin menakutkan atau mungkin justru pengertian atau pemahaman yang sebaliknya. Ini bagaimana Kang Abik dengan maksudnya ingin memahamkan anak secara dini lewat visual-visual yang mudah dicerna, tapi justru penangkapan anak berbeda. Bagaimana Kang Abik? Memang orang tua perlu bijak dalam hal ini ya. Artinya perlu bisa meraba, karena masing-masing anak itu punya apa itu sifat kekhususan yang beda-beda satu anak dengan anak yang lain. Ada anak yang sifatnya itu dia menyukai bunyi-bunyian misalnya, maka mendekatkannya dengan bisa menggunakan lagu. Ada anak yang suka menyukai gambar, maka bisa mulai pendekatan dengan gambar. Dan tentu gambar-gambar ini juga harus diperhatikan, perlu diseleksi dulu oleh guru, oleh orang tua, supaya gambar ini gambar yang bertanggung jawab. Saya waktu kecil dulu saya pernah itu mendapat gambar-gambar yang menjadi akhirnya apa, yang masuk dalam benak itu satu tasawur atau gambaran yang nggak tepat juga misalnya ya. Justru menjadi trauma begitu ya, iya gitu kan. Jadi ini kurang tepat juga, karena sesungguhnya ketika Al-Quran misalnya menjelaskan tentang neraka, kalau kita bisa menjelaskan, memberikan makna yang dijadikan Al-Quran itu udah sangat ngeri sekali. Justru imajinasi anak itu akan lebih tepat langsung dikasih gambaran yang sesuai dengan Al-Quran, tanpa kemudian kita mencoba dengan gambar yang mungkin visual, nambah-nambah, yang mungkin itu nggak tepat. Karena sama juga tentang surga, karena surga itu seindah-indahnya sastrawan bisa menjelaskan surga, sedahsyat-dahsyat seorang pelukis bisa melukis surga, enggak akan seperti itu juga. Lebih indah lagi karena tidak pernah terdetik dalam benak manusia dan seterusnya. Lah kemudian menyambung tadi supaya lebih dekat dengan Al-Quran, memahami Al-Quran semacam apa ya, memang harus sejak dari dini untuk dibuat anak itu suka dengan Al-Quran. Ya. Bikin kelas-kelas Al-Quran itu menjadi kelas-kelas yang mengasyikkan bagi anak-anak kita. Di sini memang kemudian perlu kreativitas dari orang tua, dari para guru, ya guru-guru TPQ dan lain sebagainya, supaya anak-anak itu asyik ketika ada di kelas-kelas Al-Quran itu, ya itu menjadi tempat main anak juga. Jadi kita juga harus memahami bahwa anak itu suka bermain ya. Itu nggak bisa kita hindari. Kalau kita ke negara-negara maju juga kan memang juga disediakan juga di tempat-tempat itu untuk bermain. Tapi bagaimana permainan-permainan itu tetap menjadi permainan yang mendidik. Kalau dulu waktu kita masih kecil, permainan-permainan tradisional itu sangat mendidik sekali. Masalahnya sekarang ini ketika masyarakat di urban, misalnya di banyak tempat yang nggak ada space untuk main itu kan kemudian permainan-permainan tradisional yang bahkan diciptakan oleh para ulama dulu, itu kan kemudian anak malah nggak dengar. Ini mungkin ya perlu diinikan lagi nih, guru-guru TPQ ini perlu kumpul ya kan. Terus kemudian gimana permainan untuk anak-anak yang mungkin dulu itu masih bisa dikembangkan lagi, bisa dihadirkan lagi ya. Untuk dihidupkan lagi. Untuk dihidupkan lagi karena anak itu perlu main juga. Ya kan, ya tetap dengan Qur'annya, dengan segala macamnya. Tapi bagaimana itu tidak apa itu boring? Karena kalau kita lihat nih, Ustaz, Rasulullah itu sampai main kuda-kudaan coba. Ya kan Rasul menjadi kudanya Rasulullah itu dengan artinya selevel beliau, selevel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu ketika bertemu dengan anak itu masuk ke dunia anak, tidak kemudian terus jaim, kamu bisa jadi kuda sih? Kan? Kuda-kudaan, ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali Kang Abik atas penjelasannya. Baik, berikutnya saya ke Ibu Irza yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Ibu Irza, duduk aja boleh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya mau tanyakan ada dua. Yang pertama, bagaimana kiat kita atau tips kita untuk menerangkan ke anak bahwa di bulan Ramadan itu bukan hanya untuk menahan lapar, haus, dan amarah saja, tapi ada begitu banyak hal-hal baik yang harus dia lakukan di bulan Ramadan ini. Terus kedua, bagaimana cara kita menjelaskan ke anak untuk selalu disiplin dalam hal-hal baik yang dia lakukan di dalam bulan Ramadan. Seperti kayak anak saya, dia karena saya jelaskan di bulan Ramadan itu pahala yang Allah berikan dalam tilawah Quran itu per ayat yang Allah berikan. Sehingga dia kalau datang bulan mau maghrib itu belum khatam 1 juz dia akan bersedih. Nah, tambah lagi dengan kakaknya yang sudah khatam. Maksud saya bagaimana caranya itu bisa dia lakukan di luar bulan Ramadan. Kiat kita untuk mengingatkan anak-anak itu apapun yang dia lakukan di bulan Ramadan itu harus dia lakukan lagi di luar bulan Ramadan. Bagaimana? Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah 2 pertanyaan dari Ibu Irza. Silakan Kang Abik bisa dijawab. Ini Masya Allah, ini Ibunda ini punya anak yang kalau belum khatam itu kemudian sedih itu bahagia Bu. Dipertahankan itu berarti sudah masuk ya. Anak itu akan lebih mudah kalau mendapatkan contoh. Usia anak-anak itu paling mudah mendapatkan contoh. Kalau penjelasan dengan teori-teori itu kadang-kadang ya dengar, jadi kadang-kadang juga belum masuk juga. Lebih bagus langsung contoh. Pengen ngajak kita disiplin, ya ketika datang waktu sholat orang tua udah siap duluan. Bareng diajak anak. Kenapa kok ayah kok ini lebih perhatian banget, ini Ramadan nak. Kita harus punya perhatian, pintu-pintu langit baru masuk ketika sudah diajak langsung prakteknya. Kemudian Rasulullah itu, ini udah mau masuk ini 10 hari terakhir. Kalau Rasulullah 10 hari terakhir itu kan beliau iktikaf. Kemudian untuk benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar, ya beliau sampai aiqadha ahlahu. Rasulullah itu kalau di 10 hari terakhir itu membangunkan keluarganya. Dibangunkan. Anak dibangunkan, yang suami membangunkan istrinya kalau bangun lebih dulu, istri membangunkan suami kalau bangun lebih dulu. Jangan sampai ketinggalan keutamaan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Tentu bangunkan juga orang tua, misalnya ayah bangunkan udah rapi dong orang ayahnya dong, udah rapi, sudah apa itu pakai pakaian siap sholat atau mungkin sudah sholat 2 rakaat atau 2 rakaat itu baru anak dibangunkan, nak bangun nak dengan penuh kasih sayang bangun. Aduh capek ya ngantuk. Bangun sebentar saja, meskipun 2 rakaat. Aduh capek, meskipun 1 rakaat deh, 1 rakaat aja nggak apa-apa. Kalau terpaksa 1 rakaat, sholat witir. Meskipun 1 rakaat terus doa nak. 1 rakaat misalnya ngantuk-ngantuknya, 1 rakaat bangun terus doa. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu'an. Itu minimalnya. Dibangunkan. Lah kalau enggak ya hilang momen yang luar biasa ini. Ketika sahur ditanya anak, nak sudah tahajud nak? Belum ya, tahajud dulu, masih ada waktu, tahajud dulu. Berapa rakaat terserah anaknya. Kalau bisa semakin banyak semakin bagus. Kalau bisa orang tua bangunkan jangan mepet. Udah mau imsak baru dibangunan enggak sempat anak itu. Momen untuk bareng-bareng menjadi madrasah ini maneman enggak apa itu terjadi. Ya. Ini momen untuk berdialog. Ketika tadi saya sampaikan misalnya bayar zakat fitrah, anak diajak supaya dia juga tahu bahwa dia punya kewajiban bayar zakat. Kalau misalnya ke masjid, baca aja, ayo nak kita bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah, ya kan? Kenapa bayar zakat fitrah? Baru dijelaskan kenapa bayar zakat fitrah. Ini untuk saudara kita. Dalam harta kita itu juga ada hak orang lain. Kalau misalnya bayar zakat mal juga kadang-kadang anak perlu diajak juga, kadang-kadang meskipun enggak selalu ya. Nak kita perlu bayar zakat mal, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah udah kasih apa itu rezeki kepada kita. Lah sebagian harta kita ini bukan milik kita. Supaya apa? Supaya anak kita faham yang seperti ini. Besok kalau dia di konglomerat itu enggak kemudian menjadi orang yang menghisap hak-hak orang lain, justru memberikan apa yang Allah berikan pada dia itu haknya orang lain diberikan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab.
Baik, tadi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab sepertinya ya Ibu ya. Mengenalkan anak bukan puasa, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi lebih dari itu. Insya Allah nanti mungkin akan berbagi dijawab Ustadz Asmar Lambo. Usai jeda di segmen berikutnya, tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik, pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sebelum saya ke para jamaah yang hadir di sini, saya tadi ada satu pertanyaan dari Ibu Irza tadi yang masih belum menjawab. Mungkin Ustadz Asmar Lambo bisa menjawabnya tentang bagaimana bisa mengenalkan anak bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, namun juga menahan perkataan-perkataan yang kurang baik dan juga sikap-sikap yang kurang baik. Silakan Ustadz Asmar Lambo. Oke, jadi puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, ya. Itu hanya bentuk zohirnya saja. Tapi hakikat daripada puasa itu ya tentunya kita harus menahan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Nah, bagaimana mukmin laki-laki dia mampu menahan pandangan, ya. Mukmin perempuan dia mampu menahan pandangan. Jadi anak-anak kita juga begitu. Untuk membiasakan dia pada amal-amal kebaikan, kita harus memulai bagaimana dia bisa menahan pandangannya dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya, nah tentu di zaman sekarang kita bisa melihat bagaimana kondisi kita hari ini, semua kita sudah hidup dengan gadget, ya, handphone. Yang mana handphone kita ini ketika kita ingin belajar mungkin ilmu agama, pas kita buka, yang muncul dulu gambar-gambar yang kurang mendidik, ya. Makanya betul-betul perang aktif orang tua ini menjadi ujian besar bagi kita, ya, bagaimana betul-betul kita jadikan Ramadan itu spesial bagi kita, bermakna bagi kita. Mulai dari membiasakan anak-anak kita seperti kata guru kita tadi Habibur Rahman, bagaimana anak-anak kita ini kita biasakan amalan-amalan kebaikan. Insya Allah di luar Ramadan mereka juga akan melaksanakan amal-amal kebaikan. Bukan hanya dia menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan pun mereka akan membiasakan diri seperti halnya dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita membiasakan. Seperti halnya tadi dikatakan bangunkan anak-anak kita dengan sholat. Ada satu hadis dari Rasulullah, itu ada di dalam kitab Tanqihul Qaul. Ya, walaupun ini dikatakan oleh Imam Muhadditsin hadisnya dhaif, tapi Imam An-Nawawi mengatakan hadza hadisun hasan. Ini hadis hasan. Itu dikatakan dalam satu hadis itu addibu auladakum as-shalah. Ya, ajarkan anak-anakmu beradab dengan sholat. Ya, konsep ini sangat dalam. Anak-anak kita dibangunkan sholat. Bangunkan sholat, jangan bangunkan perkara dunia terus. Bangun nak, itu mobil belum dicuci. Bangun nak, itu ayam belum makan. Bangun nak, pergi sekolah. Ini muskil, ini masalah. Sebaiknya kita bangunkan anak-anak kita. Nah, bangun sholat. Sholat lail, mungkin sholat tahajud, atau mungkin sudah masuk waktu subuh. Nah, bangun sholat subuh. Begitupun ketika kita telepon anak kita. Nah, jangan tanya berapa nilaimu di sekolah. Nah, bagaimana hasil ujianmu. Nah, bagaimana makanmu. Nah, bagaimana kesehatanmu. Yang paling awal kita tanyakan, nah, bagaimana sholatmu. Nah, sudah sholat subuh enggak? Nah, sudah sholat duhur enggak? Kenapa? Kalau ini terbiasa kita bangunkan anak-anak kita menjadi awal adalah sholat, maka insya Allah akhlaknya juga akan terbentuk dengan baik. Itu sangat terjadi dalam kehidupan kita. Ya? Seperti halnya kita bangunkan, nah, bangun itu ayam belum makan, nah itu cangkul menunggu. Biasanya anak-anak seperti ini ketika orang tuanya sudah tua, lemah lapuk, ya, dia sudah sakit, anaknya 3 semua pada bertengkar. Orang tua masih sakit. Anak yang pertama bilang, itu ayah sudah sakit, rumah saya punya. Ya. Anak kedua bilang, oke, kau ambil rumahnya, saya ambil tanahnya. Anak ketiga bilang semua aset bapak punya saya, ambil rumah, ambil mobil, tapi semua tanah-tanah di luar saya punya. Orang tua masih sakit, tidak ada yang ngurusin orang tuanya. Semuanya bertengkar dengan harta-harta orang tuanya. Kenapa? Kita sendiri orang tua yang memulai tidak pernah membangunkan anak kita dengan sholat, tapi selalu membangunkan dengan perkara dunia. Akhirnya yang terbentuk adalah pikiran-pikiran dunia. Makanya addibu auladakum as-shalah, ajarkan berada anak-anakmu dengan sholat. Memulai dari mana
mana? Sholat terbanyak kita lakukan paling banyak di bulan Ramadan. Ada tarawih, tidak ada di luar daripada bulan suci Ramadan. Maka bangunkan anak-anak kita sholat. Insya Allah akan terbentuk watak-watak yang baik. Itu adalah salah satu rahasia bagaimana kita menghidupkan Ramadan. Bukan hanya sekedar seremoni menahan lapar, menahan dahaga. Tapi memulai dari bagaimana kita menghidupkan anak-anak kita dengan perkara ibadah. Terutama menjaga sholatnya pada bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya ke Bapak Hasan, nanti insya Allah akan dijawab oleh Kang Abik. Silakan Bapak Hasan yang sudah siap dengan pertanyaannya. Baik, boleh diturunkan maskernya biar lebih jelas suaranya Pak Hasan. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahan yang telah disampaikan dan kami mohon diberikan tambahan penjelasan misalnya mengenai bagaimana menanamkan nilai-nilai kejujuran dan syukur pada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Abik. Bismillah. Menanamkan nilai kejujuran juga sekaligus kesyukuran. Ada cerita. Hal-hal yang kecil ternyata diperhatikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Pak, baginda Rasulullah itu mendapati cucunya Hasan itu makan kurma. Yang kurma itu adalah kurma dari sedekah. Padahal Rasulullah dan keluarganya itu enggak boleh memakan dari sedekah dan zakat. Ketika begitu tahu bahwa cucunya ngambil kurma yang itu dari kurma sedekah, itu di hadis itu dijelaskan ya, diminta untuk mengeluarkan. Kemudian Rasul bersabda pada Hasan, irmi, lepaskan, ya kan, buang. Apakah engkau tidak tahu bahwa kita tidak boleh makan dari sedekah? Namanya anak Pak. Di hadis yang lain lebih detail lagi, ternyata mamanya anak masih tetap sampai ditepuk-tepuk bagian pipinya, tapi tetap enggak keras ya, pokoknya supaya keluar. Akhirnya belum juga diambil sama Rasulullah. Diambil itu kurma itu, tidak boleh untuk dimakan. Ini kalau kita bisa jadi kita akan merasa masih anak-anak dia. Kasihan, masa mau udah dimakan, masa dilepas. Kalau kita mungkin akan begitu. Tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disiplin. Sejak masih kecil kalau itu bukan haknya dan itu memang tidak boleh, ya tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh. Kalau dengan terpaksa memang harus menggunakan tangan, ya kemudian digunakan juga itu. Jadi tidak berarti kalau melarang itu kemudian enggak boleh. Boleh juga ketika waktunya memang tepat. Kan ada kan saya pernah mendengar gitu, jangan pernah mengatakan jangan-jangan pada anak, jangan dikit-dikit jangan gitu kan. Yang paling penting tepat pada waktunya, pada tempatnya. Kalau kita bilang jangan, di Al-Quran itu juga Luqman mendidik anaknya pakai jangan juga. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan, ada kalian jangan kan? Jangan menyekutukan Allah. Karena di saat yang tepat. Ya. Ketika kita gunakan kalimat di saat yang tepat juga akan berhasil. Jadi menanamkan dengan hal-hal yang semacam ini, hal yang kecil-kecil. Misalnya lagi pembiasaan, Rasulullah SAW dengan anak angkatnya. Kan ketika Rasulullah itu menikah dengan Ummu Salamah udah punya anak-anak. Ini yang menceritakan ini adalah anaknya Ummu Salamah, berarti anak angkatnya Rasulullah. Saat itu Rasulullah itu makan bersama dengan Ummu Salamah dan anak-anaknya itu. Nah ketika mau makan, sang anak tiba-tiba tangannya udah meraih dulu makanan. Langsung diingatkan di hadis yang sangat terkenal itu. Rasul kemudian mengingatkan anaknya itu, ya ghulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Ya ghulam, wahai anakku sayang, samillah, kalau makan sebut nama Allah. Ya. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu.
Wakul mimma yalik, makan yang dekat dengan kamu, jangan kemudian sono tangannya ke sono kanan. Itu udah etika. Supaya orang nggak rakus juga. Udah, yang dekat kamu itu dimakan. Yang ada di dekat ya, kamu. Kemudian apa kalimat yang diucapkan oleh perawi hadis ini, yaitu anak itu. Dia mengatakan, hadza ti'matu ba'di. Inilah kemudian cara makanku setelah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Sejak itu cara makannya adalah seperti yang diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu makan dengan menyebut nama Allah, dengan tangan kanan, makan yang ada di dekatnya. Ini hal yang kecil. Jadi di Ramadan ini momen yang sangat indah sekali, kita punya momen bersama dengan anak-anak, dan sekali lagi anak-anak sudah siap Pak untuk menerima dari kita sebagai orang tua. Karena lingkungan mendukung, di masjid semua anak-anak juga pengennya ibadah, di sekolah pun juga para ibu guru juga ini saatnya kita menanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga ketika keluar Ramadan ada hasil yang sangat-sangat signifikan dari anak-anak kita. Ya intinya menanamkan kejujuran di banyak hal yang kecil-kecil kita tanamkan kepada anak-anak kita, dan lagi-lagi dimulai dari orang tua. Bersyukur juga begitu ya, bersyukur juga seperti itu. Setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah ya, kita bersyukur. Sekali-kali ketika kita berbagi kesyukuran dengan orang lain, anak kita libatkan. Apakah jadi panitia kecilnya ketika buka puasa bersama, anak itu kita libatkan, dia jadi panitianya. Ini bagian daripada, mungkin anak berkata, Pak kenapa sih beli ini. Kita perlu menghormati tamu. Bagian jadi syukur kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kang Habib atas penjelasannya. Saya kemudian beranjak ke penanya berikutnya. Ibu Nurnelis, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz. Saya mempunyai cucu dengan usia 4 tahun. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita mengajak dia untuk berpuasa. Tapi dia langsung menjawab, saya nanti belajar puasa nanti kalau sudah usia 5 tahun, katanya Pak Ustadz. Jadi dia nggak mau, nanti kalau sudah 5 tahun nanti saya belajar puasa, katanya. Nah terus umpamanya kita ini punya seorang anak. Itu kalau masih balita gitu Pak Ustadz. Jadi kita ajarkan puasa, terus puasanya ini full 1 bulan penuh. Nah nanti kita kasih iming-iming, nanti kalau sebulan puasanya penuh deh nanti kita kasih hadiah. Apa itu boleh Pak Ustadz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Nurnelis. Ustadz Asmar Lomu mungkin bisa menjawab, silakan Ustadz. Ya pertanyaannya bagus sekali, punya cucu ya. Cucunya nih disuruhin puasa ya. Dia bilang saya nanti puasanya di umur 5 tahun ya, jadi tentunya kalau anak kita seperti itu, kita harus memberikan rasa cinta untuk memperbaiki dirinya tanpa menunggu waktu yang panjang. Nah, tentu kita banyak mengingatkan bahwa hidup ini tidak selamanya. Bisa saja orang tua meninggal, masih muda meninggal. Maka dari saat ini kita harus memperbaiki diri, karena kita tidak mengetahui apakah hari esok kita masih bisa terbangun setelah kita tidur. Maka ketika kita memberikan wejangan-wejangan seperti itu, di samping itu kita seimbangkan dengan memberikan motivasi. Bahwa kalau kita puasa itu akan memberikan efek sehat, otak kita semakin jernih. Itu ya kita berikanlah wejangan-wejangan yang baik agar tertanam rasa cinta untuk berpuasa pada Ramadan itu. Ya, saya kira seperti itu. Tanpa menunggu waktu Ramadan tahun yang akan datang, seperti itu. Baik, untuk tadi yang kedua, pertanyaan kedua, memberikan hadiah atau iming-iming ketika anak itu berhasil puasa sampai full. Ini bagaimana nih Kang Habib? Apakah diperbolehkan seperti itu sebetulnya Kang Habib? Itu diperbolehkan Bu. Bahkan memang ibu harus pinter-pinter memang. Supaya anak ini menujunya ke kebaikan terus. Memang kadang-kadang anak itu perlu dikasih
semacam reward ya, kasih hadiah. Yang bisa jadi memang masih namanya anak-anak ya. Jadi ketika dia mau menyelesaikan puasanya, pertama kali yang dilihat hadiahnya itu dulu. Enggak apa-apa. Yang penting dia terbiasa dulu. Jadi kita harus memahami yang disampaikan Rasulullah. Yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Yassiru permudah. Ya, wala tu'assiru jangan dipersusah. Wabashiru kasih kabar gembira. Islam itu indah, Islam itu enak pokoknya. Udah enak, indah, enggak susah. Puasa itu enggak susah. Ya kan? Enak. Orang itu enggak akan merasakan lezatnya berbuka puasa kalau enggak berpuasa. Coba deh gitu kan. Kamu enggak akan pernah merasakan makan yang enak sekali kecuali kamu berpuasa. Itu lezat sekali. Nanti lama-lama, ya betul ya. Kamu enggak akan merasakan makan yang bareng-bareng sahur itu indah sekali. Intinya Islam itu mudah, terus kemudian juga memang ada dalam psikologi atau bahkan dalam syariat juga ada tadrijian, Bu. Jadi memang ya pelan-pelan. Kadang-kadang kita itu mengukur anak-anak, kadang-kadang pakai ukuran kita, kadang-kadang gitu kan. Ini masih anak-anak, ya udah pelan-pelan. Yang penting diingatkan terus, ya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Baik, karena Allah sendiri memberikan iming-iming juga kepada hambanya yang beriman berupa surga ya Ustadz ya. Baik pemirsa, kita masih ada waktu, kita teruskan usai jeda, tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih kembali Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan masih dengan tema besar kita Ramadan Madrasah Mendidik Anak. Ada Bapak Aziz yang insya Allah akan memberikan pertanyaannya, ada Ustadz Asmar Lambu dan juga Kang Abik yang nanti akan memberikan jawaban. Silakan boleh berdiri Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita meniru atau mencontoh Rasulullah dan para sahabat dalam memberikan pendidikan dan tarbiyah kepada anak-anak, terutama dalam hal puasa dan adab. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Aziz. Kang Abik dulu, boleh dijawab Kang Abik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita fahami, apa yang dicontohkan Rasulullah dilihat langsung oleh para sahabat. Kemudian diamalkan oleh para sahabat. Sahabat sehari-harinya, cara jalannya, cara makannya, etikanya dilihat oleh para tabi'in. Mereka kemudian mengaplikasikannya. Tabi'in dilihat oleh para tabi'in. Sampai ke ulama-ulama kita, ulama-ulama yang robbani. Maka ada namanya ahwalus solihin, tingkah lakunya orang-orang yang soleh. Selain kita bisa membaca langsung dari hadis-hadis yang masih ada, bisa kita baca, yang kemudian nanti para pakar, para ulama, para pendidik, ya, pakar-pakar pendidikan Islam kemudian menjelaskan, menguraikan maksud dari hadis yang bernilai pendidikan ini kemudian kita bisa lihat, kita juga bisa melihat dengan ahwal para solihin tadi itu, bagaimana mereka mendidik anak-anak. Kalau di pesantren bagaimana Pak Kiai mendidik para santrinya. Ya. Kita bisa melihat misalnya, saya pernah nyantri di Mesir ya misalnya, 10 hari terakhir itu memang benar-benar digunakan untuk berinteraksi, benar-benar seolah-olah ya, para ulama itu hanya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan iktikaf. Karena memang kalau kita lihat di hadis seperti itu, Rasulullah itu kalau di 10 hari terakhir memang fokus di masjid iktikaf. Dan kebetulan saya mendapati juga seorang guru besar, Syekh di Al-Azhar, yang iktikaf bareng dengan kita. Makan bareng, tidur bareng, sehingga kita tahu, oh begitu caranya. Bahkan kemudian misalnya ada piket membersihkan tempat habis sahur begitu,
Kita pengennya karena dia seorang syekh, ya, seorang ulama besar, nggak usah saya, biar kita aja. Beliau nggak mau. Beliau nggak mau, harus ini saya juga. Kemudian beliau nanti kemudian mengingatkan, ternyata Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah itu pernah suatu ketika para sahabat Nabi berjalan bareng, kemudian ada sahabat Nabi dapat tugas untuk cari kayu bakar semuanya kan, udah dibagi. Rasulullah nggak mau kemudian hanya berongkang-ongkang kaki saja, beliau juga ikut bersama dengan para sahabat Nabi. Nah, seperti ini kita bisa dapatkan contoh-contoh yang sangat indah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ya memberikan rasa bahagia pada anak. Dan memberikan rasa bahagia pada anak itu tidak dengan suatu hal yang harus besar-besar, mahal-mahal, enggak juga. Yang paling penting adalah perhatian, bahwa orang tua itu selalu punya perhatian pada anaknya, itu membuat anak bahagia. Dan itu bagian dari memuliakan anak. Anak kalau sejak kecil dididik dengan cara yang mulia, dididik dengan penuh kasih sayang, dia akan menjadi orang yang jiwanya besar penuh kasih sayang. Di antara sunnahnya Rasulullah misalnya. Rasulullah itu kalau beliau bepergian dengan para sahabat Nabi, seringkali dakwah, kadang-kadang juga perang, itu kalau pulang, itu baginda Rasulullah selalu membawa sesuatu untuk anak-anak di Madinah. Jadi Rasulullah kayak mengabsen, jumlah anak ada berapa tuh hafal. Dan disiapkan sama Rasulullah. Dan menariknya, anak-anak itu begitu rombongan baginda Rasulullah itu udah terlihat dari jauh, mereka berlari. Yang indah, anak-anak itu yang diserbu Rasulullah, bukan ayahnya. Kenapa? Karena Rasulullah itu pasti punya sesuatu untuk mereka. Yang ayahnya kadang-kadang lupa. Ya kan? Lah ini, maka sunnah Rasulullah itu banyak sekali. Termasuk seorang ayah ketika bepergian, pulang, membawa oleh-oleh untuk anaknya, itu juga sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu berikan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Kalau kita ingin mendekatkan anak kita dengan ilmu, ya kadang-kadang berikan sering-sering diberikan oleh-olehnya itu buku. Kalau sejak kecil sudah diberi buku, nanti anak akan suka dengan buku, sehingga ngasih oleh-oleh juga sekaligus ngasih ilmu. Tapi kalau ada orang tua, saya pengen anak saya suka membaca, tapi ngasih buku aja nggak pernah. Di rumah nggak ada buku. Bagaimana mungkin anak akan dekat dengan ilmu dengan buku? Kalau orang tua nggak pernah ngasih oleh buku. Momen spesial, ulang tahun anak misalnya, kasih ulang tahun anak, kasih sesuatu yang spesial, yang mendekatkan dia pada Allah, mendekatkan dia pada ilmu, terserah apa. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, suatu keterlibatan secara mendalam ya Ustadz, dan juga perhatian lebih dan juga perhatian khusus itulah yang sangat jadi perhatian bagi anak-anak. Baik, berikutnya saya ke Ibu Erma, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan di sini adalah gimana trik kita untuk menjaga anak kita agar tidak cepat terpengaruh terhadap keadaan di lingkungan buruk. Maksudnya di sini biasanya kan anak kita misalnya sudah dilatih di rumah, ternyata teman-teman lingkungannya itu mungkin dari perkataan dia cepat terpengaruh, agar dia tidak cepat terpengaruh terhadap lingkungan itu seperti apa yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih. Berakhlak mulia, makasih. Terima kasih Ibu Erma. Silakan Ustadz Asmar Lambo. Menjaga anak untuk tetap kondisi dengan yang baik sehingga tidak terpengaruh buruk di luar begitu ya. Silakan Ustadz. Oke, pertanyaan Ibu sangat bagus. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita sehingga tidak terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang jahat, lingkungan-lingkungan yang tidak baik, mungkin pengaruh-pengaruh yang ada di sekelilingnya. Ya tentunya pertama kita harus memberikan dia lingkungan yang baik. Itu yang paling utama. Karena tadi saya katakan anak-anak kita itu apa yang didengar, apa yang dilihat itu akan tertanam di memorinya. Maka dari itu lingkungan yang baik itu sangat mempengaruhi anak-anak kita. Jadi ada seorang anak, dia anak ahli ibadah. Orang tuanya ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, gak pernah bohong. Tapi anaknya ini bergaul dengan sahabat-sahabat yang kurang baik akhlaknya, kurang sopan santunnya.
kemudian dia suka berbicara kotor, akhirnya anak-anak ini terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang ada. Makanya tidak cukup hanya dengan orang tua, tapi bagaimana kita memberikan lingkungan yang baik. Mungkin kalau seperti saya dulu ya, dari kecil saya hidup di lingkungan pondok pesantren ya. Saya dari pondok pesantren As-Adiyah ya, yang ada di Sulawesi Selatan. Itu adalah pondok pesantren tertua di Sulawesi Selatan. Ya, dari kecil saya pas tamat SD itu udah dimasukin orang tua di pondok. Jadi keseharian kita 24 jam itu ya kita datang ke masjid, kita ngaji kitab kuning, di siangnya kita sekolah umum ya, belajar pendidikan umum. Jadi 24 jam kita berada dalam lingkungan agamis. Ya, begitulah kita memilihkan pendidikan kepada anak, karena itu semua akan berpengaruh dalam kehidupan anak kita. Nah, tentunya juga bukan berarti kita meninggalkan zaman ya. Karena ada ungkapan Imam Ali itu bahwa al-insanu ibnu zaman. Manusia itu adalah anak zaman. Yang pada hakikatnya kita tetap ya mengikuti zaman dan kondisi di mana kita berada. Anak-anak kita tetap diajarkan gaul, tapi gaulnya itu beradab, beretika, berakhlak ya. Seperti halnya mungkin cara berpakaian kita ya, cara berpakaian yang rapi, bersih, sopan santun. Ya, bukan berarti kita harus tetap memakai jubah untuk kelihatan alim, bukan. Ya, seperti guru kita berpakaian batik, tetap ciri khas Indonesia, tapi mimik bicaranya membuat kita tergetar. Kenapa? Karena sopan santunnya luar biasa, tutur katanya luar biasa. Itu tentunya terbentuk mulai dari didikan orang tua, lingkungan yang ada, memilih pendidikan untuk anak itu harus menjadi prioritas bagi orang tuanya. Kembali lagi bahwa al-ummu madrasatul ula. Tetap orang tua menjadi tulang punggung bagi anaknya, tentunya terhadap pendidikannya. Artinya kita harus membawa anak kita kepada posisi-posisi yang akan membuat dia menjadi anak yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, Ustadz Asmar Lambo. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Juga Kang Abik, terima kasih atas waktunya juga nasihatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sukses menjadi orang tua yang berhasil mendidik anak, yang berhasil menjadikan anak kita qurrata ayun, sehingga surga adalah cita-cita kita untuk tempat berkumpul kita nanti. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali. Baik, tidak terasa pemirsa, kita harus mengakhiri acara program Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Jangan lupa kita besok akan hadir kembali pukul 13.00 yang akan mengangkat tema insya Allah ngabuburit dalam pandangan Islam. Insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Syarif Matnaji dan juga Kiai Haji Haris Hakam. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bih. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhari wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina fi dzurriyyatina wahfadhum wa la tadurruhum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.